warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Anggun Cantika dengan NIM A11251015. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi kelompok pengantar pendidikan saya dengan judul Teori-Teori Pendidikan. Sebelum melangkah lebih jauh, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu teori-teori pendidikan. Jadi, teori dan konflik pendidikan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hal-hal tersebut memiliki hubungan komplementer yang saling mengisi satu sama lainnya. Praktik pendidikan seperti pelaksanaan pendidikan dalam lingkungan keluarga, pelaksanaan pendidikan sekolah, pelaksanaan pendidikan di masyarakat, dapat dijadikan sumber dalam penyusunan suatu teori pendidikan. Suatu teori pendidikan dapat dijadikan sebagai suatu pedoman dalam melaksanakan praktik pendidikan. Nah, jadi dalam dunia pendidikan terdapat teori-teori besar yang menjadi dasar praktik pembelajaran. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, teori behaviorisme. Behaviorisme menganggap bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati. Perubahan ini terjadi karena stimulus dan respon, misalnya melalui hadiah, hukuman, atau pembiasaan. Siswa sering diberikan latihan berulang untuk memperkuat perilaku yang benar. Yang kedua, teori kognitivisme. Berbeda dari behaviorisme. Kognitivisme menekankan bahwa belajar adalah proses mental. Siswa tidak hanya menghafal, tetapi juga memproses informasi, memahami konsep, dan memecahkan masalah. Guru berperan membantu siswa mengorganisasi pengetahuan agar lebih mudah dipahami. Yang ketiga, teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa pengetahuan tidak diberikan begitu saja, tetapi dibangun oleh siswa sendiri. Belajar adalah proses aktif, di mana siswa menghubungkan informasi baru dengan pengalaman sebelumnya. Guru bertindak sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan konsep melalui pengalaman langsung. Yang keempat, teori humanisme. Humanisme menekankan bahwa pendidikan harus melihat siswa sebagai manusia seutuhnya. Aspek emosional, motivasi, dan kebutuhan individu sangat penting. Pembelajaran harus menciptakan suasana nyaman, bebas tekanan, dan mendorong siswa mengembangkan potensi terbaiknya. Yang kelima, teori sosial. Menurut teori sosial, belajar terjadi melalui interaksi dengan orang lain. Siswa dapat belajar dengan mengamati perilaku model, meniru tindakan positif, dan bekerja sama dalam kelompok. Kolaborasi dan diskusi menjadi kunci dalam teori ini. Yang keenam, multiple intelligence. Teori kecerdasan majemuk menyatakan bahwa setiap siswa memiliki jenis kecerdasan yang berbeda-beda. Adapun yang unggul dalam bahasa, musik, logika, seni, gerak tubuh, relasi sosial, dan lainnya. Karena itu, proses pembelajaran harus menyesuaikan dengan keragaman kecerdasan peserta didik. Nah, jadi dari berbagai teori tersebut dapat saya simpulkan bahwa tidak ada satu teori pun yang paling benar atau paling unggul. Semua teori paling melengkapi dan dapat digunakan sebagai kebutuhan, situasi kelas, serta karakteristik siswa. Baik, itulah materi yang saya bawakan. Sekian dan terima kasih.